Selamat sore pemirsa, demikian tadi berita pilihan Ainus Sore bersama saya Arlista Hadi. Kita awali Ainus Sore dengan informasi 2 anggota Polri ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus kematian Brigadir Muhammad Nur Hadi di Gili Trawangan. Namun, kuasa hukum Kompol Y mempertanyakan dasar penetapan status tersangka terhadap kliennya. Tim kuasa hukum Kompol Y, salah satu tersangka dalam kasus kematian Brigadir Muhammad Nur Hadi di Gili Trawangan, menyayangkan Direktur Reskrimum Polda NTB yang hanya memaparkan penyebab kematian Brigadir Nur Hadi dari hasil otopsi, tanpa mengungkap kronologi lengkap kejadian di Villa Gili Trawangan. Berdasarkan keterangan saksi, Kompol Y disebut bahkan berusaha menyelamatkan Brigadir Nur Hadi yang ditemukan di dasar kolam. Tim pengacara juga mengaku belum mendapatkan penjelasan terkait posisi hukum kliennya dalam 2 pasal yang disangkakan, yaitu pasal tentang penganiayaan yang menyebabkan kematian dan tentang kelalaian. Mengenai peristiwanya itu, kami juga ingin tahu peristiwanya seperti apa. Seperti tadi kami sampaikan bahwa klien kami telah berupaya menyelamatkan korban. Dan tadi sudah ditunjukkan korban masih saturasinya 42. Dan dibawa ke klinik. Jadi pada waktu dibawa ke klinik itu posisi almarhum menurut dokter pada waktu itu juga masih. Sebelumnya Direktur Reskrimum Polda NTB menyatakan hasil otopsi mengungkap Brigadir Nur Hadi mengalami kekerasan fisik dan tanda-tanda pencekikan sebelum tenggelam di kolam. Dari Mataram, Nusa Tenggara Barat, Hari Kasodi, iNews melaporkan. Fakta-fakta baru terungkap dalam kasus kematian tragis Brigadir Nur Hadi di Gili Trawangan, Lombok Utara. Penyebab kematian korban ternyata akibat adanya tindak kekerasan yang diduga dilakukan oleh atasannya. Muhammad Nur Hadi, anggota BIT Propam Polda Nusa Tenggara Barat, ditemukan tewas di dasar kolam salah satu villa di kawasan Gili Trawangan, Lombok Utara pada tanggal 16 April 2025. Pada penyidikan awal, korban diduga tewas karena tenggelam. Tragedi kematian polisi dengan pangkat brigadir ini sebulan ditutup oleh penyidik. Namun kuatnya dorongan publik terhadap pengungkapan kasus ini membuat polisi akhirnya bertindak. Dan berikut kronologi kematian Brigadir Nur Hadi. Pada hari Rabu 16 April 2025, Brigadir Nur Hadi bersama para pelaku datang ke salah satu villa di Gili Trawangan, Lombok. Di sana mereka menggelar pesta bersama teman wanita. Kemudian pada pukul 20 waktu Indonesia Tengah, korban Nur Hadi berendam di kolam bersama pelaku dan teman wanitanya. Kombes Syarif menyebut Brigadir Nur Hadi diduga merayu teman wanita pelaku. Lalu pukul 21 waktu Indonesia Tengah, pelaku diduga menganiaya korban di dalam kolam hingga pingsan dan korban dibiarkan hingga akhirnya tewas. Kemudian pukul 21.20 waktu Indonesia Tengah, pihak villa menghubungi salah satu klinik. Korban sempat diberikan pertolongan pertama, namun kondisinya tidak memberikan respons. Korban dinyatakan meninggal dunia pada pukul 22.14 waktu Indonesia Tengah. Hal itu terungkap dari hasil otopsi. Penyidik kemudian memeriksa 18 saksi untuk mengungkap kasus itu. Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, salah satu yang menjadi sorotan publik terkait kasus kematian Brigadir Nur Hadi adalah keberadaan Misri Puspita yang menjadi salah satu tersangka. Misri ditetapkan menjadi tersangka bersama 2 orang atasan Brigadir Nur Hadi yang berpangkat Komisaris Polisi dan Inspektur 2. Misri Puspita berada di lokasi kejadian di sebuah villa di Gili Trawangan. Misri diduga menerima bayaran sebesar 10 juta rupiah dari Kompol Made Yogi Purusa Utama. Ia dibayar untuk menemani pesta dan bermalam di villa tempat pembunuhan itu terjadi. Brigadir Nur Hadi diduga merayu Misri sehingga memicu kemarahan salah satu atasannya. Di akun media sosialnya, Misri diduga pernah menjadi finalis ajang Duta Muslimah pada tahun 2019. Pemirsa, ibu kandung Misri Puspitasari terpukul mendengar anaknya terseret dalam kasus kematian Brigadir Nur Hadi. Misri merupakan tulang punggung keluarga sejak ayahnya meninggal dunia tahun 2022 silam. Misri selama ini harus membiayai sekolah 5 orang adiknya.
Misri Puspitasari, WNA asal Jambi, ditetapkan sebagai salah satu dari 3 orang tersangka atas kematian Brigadir Nur Hadi yang merupakan anggota Propam Polda NTB. Misri yang berusia 23 tahun merupakan warga desa Mendalo Darat, Kecamatan Jambi Luar Kota, Kabupaten Muaro Jambi, Provinsi Jambi. Ibunda Misri, Lita Krista, mengaku terkejut dan terpukul ketika mendengar anaknya terseret dalam kasus ini. Dirinya yakin Misri tidak terlibat dalam kasus tersebut. Di mata sang ibunda, Misri dikenal sebagai sosok yang baik dan menjadi tulang punggung keluarga sejak ayahnya meninggal dunia pada tahun 2022 silam. Sebagai putri sulung, Misri lah yang membiayai sekolah 5 orang adiknya. Misri juga dikenal berprestasi sejak TK hingga SMA dan pernah meraih juara 2 Kawah Kepemimpinan Pelajar tingkat nasional semasa SMA. Berbagai prestasi modeling juga pernah dia ukir, khususnya di tingkat kota Jambi. Uang hasil mengikuti modeling inilah yang digunakan membantu keluarga, biaya pengobatan ayahnya sebelum meninggal dunia, dan biaya sekolah adik-adiknya. Aku yakin, hati seorang ibu itu yakin 100% anakku tidak terlibat. Tidak terlibat, tapi ini nih ibarat apa tuh, itulah kekuasaan orang kaya, orang pejabat memang kalah orang miskin dek. Orang miskin memang terzolimi. Inilah ibarat kalau kita Jambi itu lempar batu, sembunyi tangan. Beliau ini tulang punggung keluarga, Bu. Tulang punggung keluarga, semua dari segi sekolah, makan, semua biaya pakai adik-adiknya sama termasuk saya. Ibunda Misri pun berharap keadilan bisa ditetapkan dan anaknya terbebas dari kasus pembunuhan Brigadir Nur Hadi. Dari Muaro Jambi, Provinsi Jambi, Haisun Hafiz Ainus melaporkan. Kasus kematian diplomat muda Kementerian Luar Negeri Arya Daru Pangayunan dengan wajah tertutup lakban hingga kini masih menjadi misteri. Dalam kamera pengawas, seorang penjaga indekos nampak memeriksa kamar korban dengan mengintip dari celah pintu sambil berkomunikasi dengan orang lain lewat telepon genggam. Kamera pengawas indekos di Jalan Gondangdia Kecil Menteng, Jakarta Pusat merekam aktivitas malam hari sebelum diplomat muda Kementerian Luar Negeri Arya Daru Pangayunan ditemukan tewas pagi harinya. Sekitar pukul 00:27, 8 Juli, nampak seorang penjaga kos berjalan mondar-mandir di sekitar kamar kos korban. Sambil berkomunikasi lewat telepon genggam, penjaga kos kemudian mengintip kamar korban melalui celah pintu. Diduga penjaga kos tengah berkomunikasi dengan orang terdekat korban yang meminta memeriksa keberadaan korban di dalam kamar. Tidak terlihat gerak-gerik mencurigakan dari si penjaga kos atau keberadaan orang lain. Setelah tidak berhasil mengetahui keberadaan korban, sekitar pukul 5.20 pagi, penjaga kos kembali mengecek kamar kos korban. Namun penjaga kos kembali tidak mendapat hasil. Video ini merupakan rekaman terakhir aktivitas yang terlihat di halaman indekos sebelum Arya Daru Pangayunan ditemukan tewas pada pagi harinya dengan wajah terlilit lakban. Polisi selidiki setiap detail barang bukti termasuk jejak sidik jari pada lakban yang melilit bagian kepala korban. Selain itu, polisi juga menunggu hasil penyelidikan patologis terhadap organ tubuh korban. Usai olah TKP, polisi pastikan tidak ada dokumen dan barang berharga yang hilang. Tidak ada indikasi kekerasan pada tubuh korban. Sejauh ini 5 saksi sudah diperiksa termasuk penjaga kos dan istri korban. Dari Jakarta, tim liputan iNews melaporkan. Sementara itu bagaimana situasi terkini dari lokasi tewasnya diplomat muda Kemenlu Arya Daru Pangayunan sudah ada rekan kami, Naura Syafika. Naura, seperti apa situasi di lokasi kejadian di kawasan Menteng, Jakarta Pusat setelah digelar olah TKP kemarin, Naura? Ya, selamat sore Arlista dan juga pemirsa. Untuk TKP dari penemuan jenazah dari diplomat muda di Jalan Gondangdia Kecil, saat ini kami belum menemukan ataupun menerima informasi terbaru, dan dari pihak kepolisian juga masih belum memberikan informasi, dan juga dari tadi kami sampai di lokasi belum ada anggota kepolisian yang datang ke sini untuk baik mengumpulkan barang bukti ataupun melakukan olah
olah TKP kembali. Namun jika kita melakukan penelusuran lebih dalam lagi di TKP penemuan jenazah, bisa dilihat di sini untuk indekos ini sangat amat memiliki penjagaan yang ketat. Dapat dilihat dari CCTV yang tidak hanya berjumlah satu, namun lebih dari satu, yaitu jika di sini di sisi sebelah kiri dari bangunan total ada 4 CCTV, di mana untuk CCTV ini aktif untuk menjaga dari indekos ini. Dan juga jika kita lihat dari CCTV-nya ini memang untuk arahnya berbeda-beda, Arlista dan juga pemirsa. Ada yang mengarah ke dalam indekos, ada juga yang mengarah ke halaman parkir. Dan jika kita lihat lagi bahwa untuk CCTV ini bawahnya ini adalah area kos-kosan juga atau dari kamar, namun memang untuk penjagaannya berbeda dengan pintu yang di sisi sebelah kanan dari bangunan. Jika kita lihat untuk penjagaannya ini hanya menggunakan gembok saja, tidak menggunakan smart lock yang berbeda dari sisi sebelah kanan dari bangunan. Dan sekarang kita akan lanjut untuk melihat dari sisi bangunan yang di sebelah kanan, di mana ini merupakan akses dari korban atau dari ADP untuk menuju ke kamar kos-kosannya. Dan ini adalah aksesnya yang memang berbeda dengan pintu sebelah sana. Di sini bisa kita lihat bahwa di sini menggunakan smart lock key, di mana untuk menggunakan atau mengakses pintu ini harus menggunakan kartu yang hanya dimiliki oleh setiap penghuni dari indekos ini. Dan juga di sini tersedia ada bel, sehingga memang jika kita paksa masuk ini tidak bisa karena memang harus menggunakan akses yang khusus. Dan tidak hanya dari akses saja yang menjadi penjagaan yang sangat ketat di indekos ini, kita bisa lihat di sini juga ada CCTV satu lagi, Arlista dan juga pemirsa, di mana CCTV ini mengarah ke area kos-kosan, kamar kos yang bertepatan dengan penemuan dari jenazah ADP yang bisa kita lihat di kamar 105. Di kamar itu ada masih garis lintas polisi, di mana memang untuk setiap orang asing ini dilarang untuk masuk untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan. Dan juga ini bisa kita lihat untuk kos-kosannya masih terlihat rapi, tidak ada sampah yang berserakan karena memang kemarin sempat dilakukan olah TKP. Kemudian juga dari informasi yang baru kami dapatkan ada CCTV yang baru saja dirilis bahwa memang dari CCTV tersebut terlihat ada diduga penjaga kos yang mondar-mandir di depan tepat kamar kos dari ditemukannya ADP. Dan juga untuk mengetahui Arlista dan pemirsa, seperti apa sih untuk keseharian dari korban selama berada di kos-kosan ini, saya sudah bersama dengan Mas Andi. Mas Andi ini merupakan penjaga dari toko yang lokasinya tepat berada di kos-kosan ini. Selamat sore Mas Andi. Ya, sore. Mas Andi, boleh diceritakan mungkin seberapa kenal Mas Andi dengan ADP? Saya manggilnya Om Daru, sama Om Daru udah lumayan lama kenal sih. Tapi ngobrolnya itu cuman sebatas kayak sapa-sapa doang. Terus kebetulan dia juga customer saya. Terus ngobrolnya tentang ya alat-alat yang di toko saya itu aja. Sama terakhir ngobrol panjang tuh waktu dia mudik kena macet, itu ngobrol panjang. Terus setelahnya enggak, cuman saya lihat dia lewat, terus dia lagi bersihin mobilnya, nyapa, udah gitu doang sih. Kalau dari Mas Andi sendiri menilai Om Daru tadi ya, akrab ya, seperti apa sih, sosok yang seperti apa? Dia sosok yang pendiam sekali, jadi kalau dia nggak kenal pasti dia pasti diem banget. Kalau nggak ditanya dia pun nggak ngobrol. Terus dia perfeksionis, dia tuh bersihan banget orangnya. Setiap mau berangkat, mau pulang kerja pasti dia bersih-bersih mobilnya dulu. Kalau habis pulang kerja dia habis bersihin mobil, dia pasti buang sampah dulu gitu sih. Saya kenalnya dia perfeksionis banget orangnya. Oke. Kalau misalnya di seperti jam-jam sekarang nih Mas Andi, di sore hari ini biasanya almarhum itu kesehariannya seperti apa sih? Nah biasanya jam segini ini saya lagi nongkrong di sini di depan toko, dia lagi bersihin mobilnya di depan. Nah itu sambil saya ngobrol-ngobrol sama dia. Cuman sebatas kayak hobinya doang, nggak soal pribadi, nggak pernah soal pribadi. Dia tertutup sekali. Mas Andi, apa Mas Andi pernah melihat ada mungkin rekan atau dari almarhum bertemu dengan kerabat di sekitar kos-kosan ini? Nggak pernah. Dia setiap pulang atau dia lagi libur, dia nggak pernah bawa ajak temen atau siapapun. Dia paling keluar juga cuma bawa laundryan, pakai sepeda ke laundry sebelah gitu doang sih. Nggak pernah lihat ada temen masuk ke sini. Kalau untuk di toko sendiri Mas Andi, ini toko tutupnya jam berapa sih? Jam 10 malam, bukanya jam 10 pagi. Oke. Apakah di dalam toko ini ada CCTV juga? Ada, semuanya komplit. Dan kemarin kebetulan ada
Dari CCTV kita juga udah dibawa sama ke pihak kepolisian buat bukti, itu udah diambil sama mereka, udah di tangan mereka sih. Kalau dari penjaga toko lainnya, mungkin dari kerabatnya Mas Andi ada juga nggak yang dekat dan kenal dengan sosok Arya Daru ini? Kebetulan yang rekan saya itu belum lama jaga di sini, yang paling lama tuh saya, jadi dia nggak terlalu kenal sih, cuman saya hello doang kadang sama dia. Itu juga karena dia sering di depan sambil bersihin mobil itu. Kalau gitu Mas Andi, terima kasih banyak atas informasinya. Selamat lanjutkan aktivitasnya kembali. Yang seperti yang kita ketahui, seperti yang penuturan dari penjaga toko yang tepat berada lokasinya dari depan dan di area kos-kosan ini, memang untuk Arya Daru atau almarhum ini memang sosok yang pendiam namun perfeksionis, di mana memang beberapa informasi yang tadi kami dapatkan bahwa mereka tidak pernah ada obrolan yang kerana pribadi, hanya sebatas sapa-sapaan saja. Kemudian juga tadi kita dapatkan informasi bahwa memang untuk Arya Daru ini sosok yang sangat perfeksionis. Sementara itu, Arlista dari Indekos. Baik, terima kasih banyak atas laporannya Naura, dan selamat kembali bertugas Naura. Pemirsa, Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo meminta kasus kematian diplomat muda Kementerian Luar Negeri Arya Daru Pangayunan diselidiki secara mendalam. Kapolri meminta kasus ini diungkap hingga tuntas. Ya, tentunya diminta atau tidak diminta, Polri tentunya akan melakukan penyelidikan mendalam. Tentunya apabila sudah kita temukan bukti-bukti, dan saya minta untuk anggota juga bergerak maksimal agar segera bisa terungkap, karena memang ditunggu oleh publik, ditunggu oleh masyarakat. Kementerian Luar Negeri menyerahkan sepenuhnya penyelidikan kasus ini ke kepolisian. Kemenlu juga terus berkomunikasi dengan keluarga korban. Berbagai macam hal terkait masih adanya proses mengenai penyelidikan atau pencarian informasi lebih lanjut seputar meninggalnya saudara Arya Daru, sepenuhnya kami serahkan kepada pihak yang berwenang. Dan dalam hal ini tentunya kami akan terus memberikan dukungan yang dimungkinkan kepada pihak keluarga. Namun at the same time, sebagai sebuah organisasi yang tentunya mengikuti hukum yang berlaku di Indonesia, Kementerian Luar Negeri akan menyerahkan sepenuhnya berbagai macam hal lain yang terkait dengan proses pencarian informasi yang saat ini masih terus dilakukan. Rekaman kamera pengawas Indekos diplomat muda Kementerian Luar Negeri Arya Daru Pangayunan tersebar di media sosial. Dalam detik-detik terakhirnya terekam Arya tengah membuang sampah sekitar pukul 23 malam hari. Pukul 23:24 menit, sosok Arya Daru Pangayunan, diplomat muda Kementerian Luar Negeri, terpantau keluar dari kamarnya dan membuang sampah. Video ini terjadi pada Senin malam 7 Juli 2025 lalu. Kemudian, pukul 23:26 menit, Arya kembali ke kamarnya. Tidak ada gerak-gerik aneh atau mencurigakan dari Arya ketika berjalan kembali ke kamar. Namun, pada keesokan paginya, Arya ditemukan telah meregang nyawa dengan kondisi mengenaskan di indekosnya di kawasan Menteng, Jakarta Pusat. Pria asal Yogyakarta tersebut ditemukan dalam kondisi tubuh terlentang dengan kedua kaki terlipat dan kepala terlilit lakban. Selain melakukan olah TKP dan pemasangan garis kuning, polisi juga telah memeriksa 5 orang saksi dan 2 kamera CCTV yang ada di lokasi. Membaca dari bukti-bukti yang ada perlu dipelajari oleh forensik, ya, baik CCTV, kemudian hasil otopsi, dan juga termasuk digital itu dari laptop dan lain-lain, ya. Mungkin seminggu lagi selesai. Nanti ada kesimpulan. Insya Allah mudah-mudahan seminggu lagi selesai. Saat ini, penyelidik masih memeriksa terhadap sejumlah alat bukti, seperti rekaman CCTV, hasil otopsi, serta unsur digital, seperti alat komunikasi dan komputer jinjing milik korban. Namun, hingga kini misteri tewasnya korban belum juga terungkap. Dari Jakarta, Rani Sanjaya, iNews melaporkan. Jasad pria tidak utuh yang ditemukan di Kali Ciliwung, Jakarta diduga merupakan ASN Kementerian Dalam Negeri berinisial OS. Korban diduga hilang saat sedang memancing di pinggir kali di Mega Mendung, Bogor.
Kapolsek Pancoran Kompol Mansur di Mapolsek Pancoran, Jakarta Selatan menjelaskan bahwa saat ini jenazah yang hanyut di Kali Ciliwung masih diotopsi di Rumah Sakit Polri Kramat Jati, Jakarta Timur. Dari hasil otopsi sementara, kondisi fisik korban identik dengan ciri-ciri yang diberikan keluarga. Korban diduga seorang ASN Kemendagri berinisial OS yang dinyatakan hilang di Megamendung, Bogor, Jawa Barat. Betul, jadi pihak keluarga pun ikut melihat, menyaksikan langsung di Rumah Sakit Kramat Jati untuk mengetahui pastinya bahwa itu betul keluarganya atau bukan. Maka dari itu mereka sudah menyaksikan langsung, melihat ciri-ciri tersebut. Nah, dari itu dia ada rasa keyakinan bahwa itu adalah keluarganya. Namun demikian, untuk lebih detail lagi, Polri melakukan, dalam hari Rumah Sakit melakukan tes DNA. Sebelumnya, warga digegerkan dengan penemuan jasad dengan kondisi tidak utuh di bantaran Kali Ciliwung, Rawajati Timur, Rabu kemarin. Penemuan mayat ini bersamaan dengan laporan orang hilang sejak Sabtu lalu saat sedang memancing di pinggir kali di Megamendung, Bogor. Dari Jakarta Selatan, Helmi Sajangbati, iNews melaporkan. Pelatih Timnas Indonesia U23, Gerald Vandenberg, menargetkan Garuda Muda juara Piala AFF U23 2025. Mental juara dan persiapan maksimal menjadi fokus Vandenberg. Mengusung target juara Piala AFF U23 2025, pelatih Timnas Indonesia U23 Gerald Vandenberg menginginkan setiap pemainnya memiliki mental juara. Mindset tersebut sangat penting agar para pemain tampil dengan penuh percaya diri dan semangat tinggi saat bertanding. Komitmen ini menjadi motivasi utama agar seluruh pemain memiliki semangat juang tinggi di setiap pertandingan demi membawa pulang trofi untuk Indonesia. I want to win every tournament. And of course it's not always possible, but we will give everything to do that. And okay, I will never say that we will be happy with number 2 place. Then for me, we don't play the tournament. I want to win the tournaments, and I think that's the mentality we need. Timnas Indonesia U23 tergabung di grup A bersama Filipina, Malaysia, dan Brunei Darussalam. Turnamen akan dimulai pada tanggal 15 hingga 19 Juli 2025. Seluruh laga grup A akan berlangsung di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta. Indonesia akan menghadapi Brunei Darussalam dalam laga pembuka di Stadion Gelora Bung Karno, Jakarta, Selasa mendatang. Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, untuk membahas persiapan Garuda Muda di turnamen Piala AFF U23 sudah bersama kami Manajer Timnas U23 Ahmed Zaki Iskandar. Assalamualaikum Bang Zaki. Waalaikumsalam Mbak, apa kabar? Alhamdulillah sehat Bang Zaki, apa kabar? Baik, sehat semuanya, Alhamdulillah. Alhamdulillah. Bang Zaki, nih jelang laga kontra Brunei ini Selasa mendatang, persiapan Garuda Muda bagaimana nih Bang? Alhamdulillah persiapan sudah di tahapan final, di mana pada hari ini ada latihan, kemudian besok istirahat dulu sebelum ke official training di hari Senin nanti. Dan tentunya Coach Gerard sudah banyak sekali mempersiapkan program-program yang sudah dilalui dalam TC beberapa minggu yang lalu. Mudah-mudahan tim semakin solid, semakin kompak, dan memahami seluruh strategi serta rencana dari pertandingan yang disiapkan oleh Coach Gerard nantinya. Selain strategi dan program, ini ada yang lebih penting nih, chemistry antar pemain. Nah ini gimana? Ya, alhamdulillah setelah berkumpul berapa lama dan satu dengan yang lain kan mereka juga sudah mengenal. Apalagi ada beberapa yang memang dari timnas kelompok umur ya, dan juga beberapa yang memang dari satu klub ya, kemudian atau dari satu daerah yang bersamaan. Jadi sekarang ini sangat kompak sekali, sangat solid di luar lapangan, dan kita berharap nanti juga bisa di dalam lapangan itu kekompakan dan solidnya timnas kita bisa diperlihatkan. Terutama pada saat bermain nanti. Kita lihat juga kan apapun formasinya, tapi jarak antar lini ini tentu harus jadi perhatian. Agar tidak terlalu renggang ataupun terlalu rapat ketika melakukan transisi. Itu Mbak. Para pemain berarti sudah mulai akrab gitu ya, sudah mulai dekat. Tapi kira-kira untuk skuad final Garuda Muda, nah ini apakah sudah diumumkan Bang?
Nanti kita tunggu dari Coach Gerard di 1-2 hari ke depan nantinya. Saat ini masih ada 25 pemain yang sudah mengerucut sebelum nanti kita daftarkan 23 pemain sebelum hari H pertandingan. Tapi sudah mulai semakin rampung dan mengerucut squad-squadnya ya Bang ya? Paling tidak kerangka tim, formasi itu sudah dimiliki oleh Coach Gerard. Nanti tinggal tunggu pengumumannya saja. Nah ini kan 23 pemainnya. 23 pemain. Tapi ini Bang, Coach Vandenberg ini kan juga sudah menargetkan akan menjadi juara. Bagaimana Coach Vandenberg menanamkan mental juara kepada para pemainnya? Tentunya semangat, kemudian motivasi anak-anak selalu diberikan di setiap latihan. Di mana Coach Gerard selalu meminta para pemain itu 100% ketika latihan, dan mereka sangat serius sekali di saat-saat tertentu, apalagi ketika internal game dalam rangka menerjemahkan strategi yang diinginkan oleh Coach Gerard. Jadi mudah-mudahan kondisinya semuanya bisa kita maksimalkan di setiap pertandingan. Tapi harus diingat juga Mbak, kami ini semua konsentrasi ke pertandingan pertama terlebih dahulu. Jadi nanti per pertandingan konsentrasinya. Jadi tidak memikirkan langsung 3 pertandingan, tapi satu persatu terlebih dahulu. Karena pertandingan pertama sangat penting, begitu juga dengan pertandingan kedua, apalagi pertandingan ketiga. Jadi konsentrasi Coach Gerard itu satu pertandingan baru pertandingan berikutnya nanti konsentrasinya. Baik, pertanyaan terakhir Bang Zaki, siapa nih kira-kira lawan yang sangat diwaspadai Garuda Muda dalam turnamen kali ini? Di grup kita ada Brunei, Filipina, dan juga Malaysia. Jadi semuanya itu merupakan lawan yang kita waspadai, dan juga kita sudah analisa satu persatu. Jadi semuanya juga lawan yang tangguh Mbak. Jadi nggak boleh, anak-anak ini tidak boleh merasa jumawa juga. Jadi tetap semua harus waspada, konsentrasi penuh, dan tentu saja dengan semangat dan motivasi yang sangat tinggi untuk memenangkan setiap pertandingan. Setiap wawancara kan Coach Gerard selalu menegaskan bahwa dia ingin memenangkan setiap pertandingan yang dilakoni oleh timnas U23 kita. Jadi memang konsentrasinya adalah per pertandingan nanti. Baik, saya kutip pernyataannya, jangan jumawa, siapapun lawannya harus dihadapi dengan suportif begitu ya, dan tetap rendah hati, tapi juga prestasinya kita nantikan nanti ya. Baik, terima kasih banyak Bang Zaki. Tentu saja dengan semangat juang 45. Baik, terima kasih banyak Bang Zaki atas waktunya sudah berbincang bersama ini sore. Selamat kembali beraktivitas. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa, kita beralih ke informasi lain. Memasuki momen arus balik libur sekolah, Stasiun Pasar Senen Jakarta ramai penumpang. Masyarakat ramai menggunakan kereta api untuk kembali ke Jakarta jelang libur sekolah usai. Jelang berakhirnya libur sekolah di Stasiun Senen, volume penumpang masih didominasi kedatangan, yakni 13.101 pelanggan. Sementara keberangkatan sebanyak 13.687 pelanggan. Hari ini kereta api jarak jauh yang dioperasikan di Stasiun Senen sebanyak 34 perjalanan dari total 75 perjalanan di wilayah Daob 1. PT Kereta Api Indonesia Daerah Operasi 1 Jakarta mencatat tingginya antusiasme masyarakat dalam menggunakan transportasi kereta api selama periode libur sekolah bulan Juli 2025. Terhitung sejak tanggal 1 hingga 13 Juli 2025, KAI Daob 1 Jakarta telah melayani total 925.274 pelanggan yang terdiri dari 456.273 pelanggan berangkat dan 469.001 pelanggan datang di berbagai stasiun wilayah Daob 1 Jakarta. Selengkapnya langsung saja kita terhubung dengan rekan Hamzah Hasibuan yang berada di Stasiun Senen Jakarta Pusat. Selamat sore Hamzah, 2 hari jelang libur sekolah usai, apakah terjadi peningkatan kedatangan penumpang di Stasiun Pasar Senen Hamzah?
Ya, selamat sore Arlista dan juga pemirsa. Betul sekali, peningkatan ini terlihat terjadi di Stasiun Pasar Senen, Jakarta Pusat, di mana menjelang usainya libur sekolah ini arus balik mulai terjadi, di mana kami memantau sejak siang tadi memang terdapat keramaian di Stasiun Pasar Senen seperti bisa dilihat di layar televisi Anda saat ini. Terdapat sedikit keramaian namun memang tidak terlalu padat. Terdapat keramaian di beberapa pintu seperti pintu kedatangan dan juga pintu keberangkatan. Hal ini memang karena jumlah kedatangan serta keberangkatan ini masih tidak terlalu jauh jumlahnya. Hal ini dikarenakan masih banyak juga para pelanggan ataupun penumpang kereta api yang terus berdatangan hingga esok hari, karena diprediksi momen arus balik libur sekolah tahun 2025 ini akan terjadi di tanggal 12 hingga 13 Juli esok hari. Karena pada tanggal 14 Juli 2025 hari Senin mendatang ini anak-anak sudah kembali bersekolah dan orang tua juga sudah berhenti gitu, pulang dari liburan dari beberapa daerah di Jawa Barat, Jawa Tengah dan juga Jawa Timur. Terkait dengan jumlah Arlista, ini terdapat peningkatan karena hingga Sabtu siang hari ini terdapat sekitar total 66.919 penumpang kereta api yang menggunakan kereta di wilayah KAI Daop 1. Dan khususnya di Stasiun Pasar Senen ini masih didominasi oleh keberangkatan, yaitu dengan jumlah 13.687 dan juga yang turun ini jumlahnya 13.101 penumpang. Adapun terkait dengan total keseluruhan di wilayah Daop 1 ini masih didominasi dengan kedatangan ataupun kepulangan ke Jakarta, yaitu dengan jumlah 34.000 lebih penumpang. Sementara itu Arlista. Baik, terima kasih banyak atas informasinya Hamzah Sibuan langsung dari Stasiun Pasar Senen Jakarta, dan selamat kembali beraktivitas. Pemirsa, 2 hari jelang memasuki tahun ajaran baru 2025-2026, sejumlah ibu rumah tangga di Kota Banda Aceh ramai mendatangi toko emas untuk menjual logam mulia. Langkah ini diambil untuk memenuhi berbagai kebutuhan sekolah anak. Memasuki tahun ajaran baru, sejumlah orang tua di Banda Aceh memilih untuk menjual perhiasan logam mulia yang pernah mereka beli demi memenuhi berbagai kebutuhan pendidikan anak. Meski harga emas saat ini relatif turun hingga Rp100.000 per mayam atau sekitar 3,3 gram, penjualan emas tetap meningkat. Seperti yang terjadi di sebuah toko emas di Pasar Aceh Kampung Baru, Kecamatan Baitur Rahman ini, lonjakan penjualan emas bisa mencapai 70% dibanding dengan hari biasa. Jadi kalau untuk daya beli masyarakat dalam beberapa hari 1 minggu terakhir, padahal harga emasnya turun, tapi masyarakat banyak menjual, 70% menjual, 30% membeli. Kalau kita lihat alasan-alasan masyarakat, banyak yang masuk anak sekolah kan. Harga emas di Banda Aceh sendiri sebesar Rp5.700.000 per mayam atau sekitar 3,3 gram, belum termasuk ongkos pembuatan. Dari Banda Aceh, Syukri Syarifuddin, iNews melaporkan. Pemirsa, Roy Suryo CS terancam jadi tersangka setelah polisi menyatakan laporan Presiden ke-7 Republik Indonesia, Joko Widodo, terkait pencemaran nama baik naik ke tahap penyidikan. Polisi juga akan memanggil kembali Jokowi sebagai pelapor untuk diperiksa lebih lanjut. Laporan Presiden ke-7 RI Joko Widodo terkait dugaan fitnah atau pencemaran nama baik buntut tudingan ijazah palsu naik ke tahap penyidikan. Polisi menyatakan menemukan unsur pidana dalam laporan. Polisi juga membuka peluang untuk memanggil kembali Jokowi sebagai pelapor untuk diperiksa lebih lanjut. Berdasarkan hasil gelar perkara tadi malam, maka terhadap laporan polisi yang pertama, pelapornya adalah Saudara Insinyur HJW. Dalam proses penyelidikan yang sudah dilakukan, dalam gelar perkara disimpulkan, ditemukan ya, hasil penyelidikan sudah ditemukan dugaan peristiwa pidana sehingga perkaranya ditingkatkan ke tahap penyidikan. Sebelumnya, Jokowi mendatangi Polda.
Ya pemirsa, lalu benarkah Roy Suryo CS akan terancam menjadi tersangka karena Polda Metro Jaya menaikkan status dugaan ijazah palsu Presiden ke-7 Republik Indonesia Joko Widodo ke tahap penyidikan? Kita langsung membahas dengan pakar telematika sekaligus terlapor Roy Suryo dan kuasa hukum Joko Widodo, Rifai Kusuma Negara. Selamat sore Bapak-bapak. Selamat sore Mbak Arlita. Yo, selamat sore Mbak, selamat sore juga Pak Rifai, selamat juga pemirsa iNews. Baik, saya ke Mas Roy terlebih dahulu. Mas Roy, ini bagaimana tanggapannya nih informasi bahwa Anda bisa jadi akan menjadi tersangka? Tidak apa-apa, itu adalah tugas profesional dari kepolisian yang harus menjalankan pelaporan yang sudah ada termasuk dari kliennya Pak Rifai. Tapi juga kita lihat nanti apakah polisi profesional, presisi dalam tugasnya. Kronologis nggak, runut nggak. Nah kalau nanti misalnya akan diadakan pasal-pasal yang mungkin akan dikenakan soal pencemaran nama baik, fitnah, antara 32, 35. Kita lihat tuh, kalau dari pasal 32, 30 berarti apa? Ada dokumen elektronik yang nanti harus disidik. Dokumen elektroniknya dari siapa? Itulah maka kader PSI yang lain Dian Sandi itu harus diperiksa duluan lagi. Harus dilidik lagi dengan lebih ketat karena dari dialah. Dan dialah yang sebenarnya masuk di pasal 30 dan 35. Karena dia mengupload izin, mengupload dokumen elektronik yang sebenarnya dokumennya itu tadi adalah analog. Kemudian foto, kemudian dia potret, tapi fotonya juga miring sehingga berubah gitu. Dia tidak mentransmisikan, upload dapat diaksesnya. Yang saya lakukan, kan ada sebuah hasil dokumen elektronik, kita menganalisis dan tidak perubahan sedikit pun karena yang saya lakukan adalah uji elektronik. Itu Mbak. Jadi artinya silakan, saya siap melakukan semua prosesnya dan nanti dengan anjuran nanti dari para kuasa hukum yang ada, insya Allah kita akan dukung kepolisian bisa menelisik kasus sebaik-baiknya, bisa melidik dan menemukan siapa-siapa orang masuk dalam pasal-pasal ini. Iya, berarti Mas Roy ini sudah siap. Dan untuk tanggapannya Pak Rifai ini bagaimana? Ya pada intinya Mbak, dengan meningkatnya kepenyidikan sebenarnya ada beberapa hal ya, beberapa poin, yaitu pertama apa yang dilaporkan Pak Jokowi benar adanya, lalu kedua memenuhi unsur tindak pidana, dan ketiga sudah didukung oleh alat bukti awal yang cukup ya, alat bukti awal masih ya sifatnya. Sehingga dengan demikian menurut ketentuan hukum acara pidana maka statusnya ditingkatkan menjadi penyidikan. Sedangkan di penyidikan sendiri tugas utama penyidik adalah pertama mengumpulkan alat-alat bukti lagi ya, tadinya kan masih alat bukti yang awal ya. Nah sekarang dia kumpulkan alat bukti lagi, lalu kedua menentukan tersangkanya. Jadi sebenarnya sampai hari ini belum ditentukan siapa tersangkanya ya, dan kami sendiri juga waktu melapor itu tanpa menyebut nama-nama tertentu ya dalam lidik, lebih kurang begitu. Jadi menurut saya ya kita tunggu saja proses penyidikan dan sama-sama kita harapkan penyidikan ini objektif, kredibel dan transparan agar yang dimintai pertanggungjawabkan adalah orang-orang yang sepatutnya, dan yang tidak terlibat tentunya kita mengharapkan juga tidak menjadi tersangka ya, karena bagaimanapun juga hukum ini harus tepat sasaran. Dan satu lagi mungkin untuk Pak Jokowi sebenarnya yang dituju adalah agar nama baiknya dapat dipulihkan, dan kedua soal keaslian ijazah dapat dikukuhkan oleh pengadilan. Demikian mungkin tanggapan sementara Mbak. Baik, Bapak-bapak tahan sebentar, dan pemirsa ini sore akan kami lanjutkan usai kumandang azan maghrib untuk wilayah Jakarta dan sekitarnya. Masih bersama Ainus Sore dan kita lanjutkan dialog mengenai benarkah Roy Suryo CS ini akan terancam menjadi tersangka atas kasus dugaan ijazah palsu Presiden ke-7 Joko Widodo ke tahap penyidikan. Masih bersama saya tim kuasa hukum dari Joko Widodo, Rifai Kusuma Negara, dan mohon maaf karena Roy Suryo harus meninggalkan ruangan Zoom. Pak Rifai, Anda masih bersama Ainus Sore? Masih Mbak.
Oke, Pak Rifai, ini kita lanjutkan kembali. Ini untuk bukti-bukti sebenarnya kan sudah dikumpulkan dan sudah diserahkan. Kira-kira nanti untuk next penyidikan, ini apa yang perlu disiapkan dari kuasa hukum? Ya, sebenarnya gini, sekarang ini kan masih alat bukti awal ya. Sehingga akhirnya dalam gelar kemarin di Polda, penyidik berkesimpulan bahwa memang laporan Pak Jokowi benar adanya dan sudah memenuhi unsur-unsur tindak pidana sehingga bisa ditingkatkan. Nah, nanti alat bukti akan lebih didalami lagi pada saat penyidikan, karena di saat penyidikanlah penyidik memiliki upaya paksa, Mbak, ya, baik penggeledahan, penyitaan dan segala macamnya untuk bisa lebih atau mengintercept ya data-data untuk bisa lebih didalami bahwa dari 24 objek yang kami laporkan ini siapa saja yang melakukan karena kalau undang-undang ITE ini macam-macam. Siapa yang menyatakan, siapa yang mentransmisi, siapa yang mengedarkan, itu semua tentu akan dilihat mens rea masing-masing ya. Apakah niat jahat untuk memang ingin mencemarkan, karena bagaimanapun kan pernyataan ini sudah diunggah ke publik. Nah, tapi siapa-siapa yang terlibat ini nanti tentunya penyidik akan hati-hati dengan melihat betul-betul jejak IT-nya ya. Karena itu memang dari awal kami tidak mau menyebut nama-nama tertentu dan menyerahkan kepada penyidik untuk bisa mengungkap ini secara hati-hati dan dapat dipertanggungjawabkan menurut hukum. Jejak digital berarti itu benar-benar nyata dan bisa dilacak. Tapi Pak Rifai sendiri, kalau misalkan dari sudut pandang Bapak, apakah nanti Roy Suryo CS ini akan segera menjadi tersangka dalam kasus ini? Ya, kalau kami tidak mau terburu-buru, Mbak, ya, biarkan nanti pihak penyidik yang menentukan siapa-siapa saja. Pada intinya sih kalau bagi Pak Jokowi tidak lain, beliau tuh targetnya bukan untuk mempidana beberapa orang, tapi lebih kepada bagaimana nama baiknya dapat dipulihkan. Lalu kedua, bagaimana keaslian ijazahnya dapat dikukuhkan oleh pengadilan. Dan memang salah satu caranya adalah kita melakukan upaya hukum ya. Dan nanti dari proses yang ada, kita harapkan apa yang diharapkan Pak Jokowi itu bisa tercapai. Demikian, Mbak. Tapi Pak Rifai, ini masyarakat seolah-olah sepertinya dicekoki begitu dengan ijazah dari Presiden ke-7 Republik Indonesia Joko Widodo ini palsu. Kalau misalkan dari sudut pandang tim kuasa hukum, sebenarnya apa sih yang ingin dicecar dari pihak pelapor ini kepada Pak Jokowi? Ya, kalau kami kan dari awal bahwa pertama kalau Pak Jokowi sendiri sih beliau sangat meyakini karena beliau sendiri yang menjalani perkuliahan ya hingga selesai, lalu juga beliau yang mendapat memperoleh ijazah dari pihak kampus. Tentunya beliau sangat meyakini ijazah yang dipegangnya adalah asli. Bahwa sekarang beredar pemberitaan atau berita-berita di sosial media yang seolah-olah ijazahnya palsu, kan tentunya juga ini mengusik rasa keadilan beliau ya, termasuk juga mengoyak nama baik beliau. Karena itu beliau melakukan upaya hukum ini tidak lain agar terang benderang semuanya. Nah, selama ini kan yang dituduhkan itu kan karena dengan proses digital forensik ya. Sementara setelah kita dalami lebih lanjut dan beberapa pakar didengar, pada intinya ijazah ini kan berbentuk analog ya. Sehingga seharusnya ijazah itu diujinya secara analog bukan secara digital. Jadi lebih kurang mungkin misalnya kita ada uang Rp100.000 gitu ya. Nah, uang Rp100.000 ini kita foto gitu loh. Nah, yang sebelah kiri misalnya uang Rp100.000 betul, yang sebelah kanan foto. Nah, mana yang lebih layak untuk diuji kan begitu kan? Tentunya kan kalau melihat kepalsuan sebuah dokumen itu kan bisa dilihat jenis kertasnya, jenis tintanya, jenis benang pengamannya. Nah, itu bisa dilihat dari ijazah fisik ya, atau yang kita sebut analog. Tidak mungkin dari foto ijazah itu bisa kita tahu jenis kertas, jenis tinta ya. Karena itu memang kalau untuk mencari kebenaran yang lebih dapat dipertanggungjawabkan adalah pengujian secara analog, dan itu sudah dilakukan oleh Puslapor. Hasilnya pun identik ya. Nah, kemarin juga kalau tidak salah di sesi kedua gelar perkara khusus pihak Puslapor pun sudah didengar ya, bahkan didalami langsung oleh para peserta gelar di sesi kedua, dan disaksikan langsung oleh Kompolnas, Ombudsman, ya, Komnas HAM, DPR Komisi 3, Itwasum, Propam, dan segala semua pihak yang menghadiri gelar. Jadi kami sih meyakini bahwa selain memang buat Pak Jokowi ini adalah sebuah kebenaran, kami meyakini bahwa proses yang berlangsung ini sudah kredibel ya, sudah dapat dipertanggungjawabkan, dan ijazah beliau
setidaknya berdasarkan laboratorium forensik sudah dinyatakan asli. Demikian, Mbak. Pak Rifai, untuk bukti forensik menyatakan sudah asli begitu ya ijazahnya, tapi sayangnya ini masyarakat termakan begitu dengan narasi-narasi yang sudah beredar bahwa ijazahnya palsu. Nah, bagaimana langkah dari tim kuasa hukum untuk memulihkan nama baik dari Joko Widodo? Ya, memang di negara hukum seperti ini, Mbak, cara satu-satunya adalah kita menggunakan upaya hukum, ya, karena itulah upaya yang dibenarkan menurut hukum, dan memang terjadi check and balances, ya. Upaya hukum itu kan kelebihannya adalah terdakwa pun bisa membela diri, ya, bisa mengajukan saksi dan ahli untuk membantah persangkaan. Di situ terjadi fair trial. Nah, target kami tidak lain dengan upaya hukum ini akhirnya terang benderang, ya, persidangan ini juga bisa disaksikan oleh masyarakat, ya. Dan akhirnya bisa teruji bahwa betul Pak Jokowi memang menyelesaikan kuliah sebagaimana mestinya, dan ijazah yang dipegangnya adalah ijazah asli. Ya. Jadi memang upaya hukum inilah yang kita lakukan, karena mungkin ini satu-satunya, Mbak, untuk bisa membuat terang dan masyarakat kan juga bisa mengikuti prosesnya. Demikian, Mbak. Baik, terima kasih banyak Pak Rifai atas waktunya bersama kami ini sore, dan selamat kembali beraktivitas. Ya, sama-sama, Mbak. Selamat malam. Selamat malam. Pemirsa, kita beralih ke informasi lain. Kejaksaan Agung menggeledah kantor GoTo terkait kasus dugaan korupsi pengadaan laptop yang menjerat mantan Mendikbudristek Nadiem Makarim. Sementara itu Kejagung akan kembali memeriksa Nadiem Makarim Selasa pekan depan. Kejaksaan Agung mengungkapkan telah menggeledah kantor GoTo di Jakarta Selatan Selasa lalu. GoTo adalah perusahaan ekosistem digital berbasis teknologi gabungan antara Gojek milik Nadiem Makarim dan Tokopedia. Penggeledahan terkait kasus dugaan korupsi pengadaan laptop berbasis Chromebook yang menyeret pendiri Gojek sekaligus mantan Mendikbudristek Nadiem Makarim. Ya, membenarkan bahwa beberapa waktu yang lalu, kalau tidak salah di tanggal 8 ya, penyidik benar telah melakukan serangkaian upaya penggeledahan di salah satu tempat, dan dari sana dilakukan penyitaan terhadap berbagai barang bukti, ya, dan itu sekarang sedang dilakukan pencacahan dan verifikasi terhadap barang bukti yang disita, ya, dan nanti kita lihat apa urgensinya. Tentu kita harapkan bahwa dengan berbagai barang bukti yang sudah dilakukan penyitaan ini bisa lebih membuat terang dari tindak pidana yang sedang disidik, ya. Nanti kita tunggu seperti apa hasilnya. Sementara itu, Kejaksaan Agung akan memanggil kembali Nadiem Makarim pada Selasa 15 Juli 2025. Pemanggilan ini merupakan penjadwalan ulang usai Nadiem berhalangan hadir pada pemanggilan Selasa kemarin. Sebelumnya, Nadiem telah diperiksa untuk pertama kalinya pada Senin 23 Juni 2025 selama 12 jam sebagai saksi. Nadiem mengaku akan kooperatif memberikan klarifikasi terkait dugaan korupsi pengadaan laptop senilai 9,9 triliun rupiah. Nadiem juga telah dicegah untuk tidak pergi ke luar negeri. Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, Kejaksaan Agung memburu Raja Minyak Riza Khalid atas kasus korupsi tata kelola minyak mentah. Riza telah ditetapkan sebagai tersangka dan diduga saat ini berada di Singapura. Kejaksaan Agung menetapkan saudagar minyak Muhammad Riza Khalid jadi tersangka korupsi tata kelola minyak mentah dan produk Pertamina. Riza Khalid disinyalir berada di Singapura dan saat ini tengah diburu oleh Kejaksaan Agung. Kejaksaan Agung tengah berkoordinasi dengan otoritas Singapura terkait keberadaan Riza Khalid tersebut. Tetapi khusus FRC selama 3 kali berturut-turut dipanggil dengan patut tidak hadir, berdasarkan informasi yang bersangkutan tidak tinggal di dalam negeri. Ya, untuk itu kami sudah kerjasama dengan perwakilan Kejaksaan Indonesia di luar negeri, khususnya di Singapura. Ya, kami sudah ambil langkah-langkah karena informasinya ada di sana.
Jadi langkah-langkah itu sudah kami tempuh untuk bagaimana kita bisa menemukan dan mendatangkan yang bersangkutan. Raja Minyak Riza Khalid diburu lantaran telah 3 kali mangkir dari pemeriksaan Kejaksaan Agung. Riza Khalid dan putranya Keri Ardianto Riza bersama dengan 16 tersangka lain diduga telah merugikan negara sebesar 285 triliun rupiah. Saat ini Kejaksaan Agung telah menetapkan total 18 orang tersangka dalam korupsi tata kelola minyak mentah di tubuh Pertamina. Tim Liputan iNews melaporkan. Sementara itu, Kejaksaan Agung memastikan Riza Khalid bisa ditetapkan masuk DPO atau daftar pencarian orang bila tak juga memenuhi panggilan sebagai tersangka. Pihak Kejagung masih akan melihat terlebih dahulu perkembangan proses penyidikan. Ketika misalnya yang bersangkutan sudah dipanggil sebagai tersangka beberapa kali secara patut menurut hukum acara tapi tidak mengindahkan, maka penyidik akan melakukan langkah-langkah hukum itu. Nah, tapi kan kita belum tahu. Seandainya misalnya penyidik dalam waktu ke depan melakukan pemanggilan terhadap yang bersangkutan lalu hadir, ya kan? Nah, jadi itu sangat tergantung pada bagaimana hasil kehadiran yang bersangkutan untuk memenuhi panggilan penyidik nantinya. Nah, ini kan baru kemarin malam, ya. Jadi ya tentu penyidik kan masih menyusun rencana-rencana aksinya. Direktur Penyidikan Kejaksaan Agung Abdul Kohar membeberkan 7 penyimpangan yang dilakukan Riza Khalid CS. 7 penyimpangan tersebut adalah sebagai berikut. Pertama, penyimpangan dalam perencanaan dan pengadaan ekspor minyak mentah. Kedua, penyimpangan dalam perencanaan dan pengadaan impor minyak mentah. Ketiga, penyimpangan dalam perencanaan dan pengadaan impor BBM. Keempat, penyimpangan dalam sewa kapal. Kelima, penyimpangan dalam sewa terminal BBM PT OTM. Keenam, penyimpangan dalam pemberian kompensasi produk Pertalite. Ketujuh, penyimpangan dalam penjualan solar non-subsidi kepada pihak swasta dan pihak BUMN yang dijual di bawah harga dasar. Lalu siapa sebenarnya sosok mafia migas Riza Khalid? Muhammad Riza Khalid atau yang dikenal sebagai Riza Khalid lahir tahun 1960. Riza memiliki 2 orang anak, salah seorangnya berputra bernama Muhammad Keri Adrianto. Berkat dominasinya dalam impor minyak, Riza mendapatkan julukan saudagar minyak atau The Gasoline Godfather. Sebagai seorang pengusaha, Riza memiliki sejumlah bisnis di berbagai sektor. Mulai dari retail mode, perkebunan kelapa sawit, industri minuman, hingga perdagangan minyak bumi. Di dunia perminyakan, Riza memiliki sejumlah perusahaan yang beroperasi di Singapura, seperti Supreme Energy, Paramount Petroleum, Straits Oil, and Cosmic Petroleum. Sementara itu, kekayaan sang mafia migas ditaksir mencapai 6,6 triliun rupiah. Angka ini menjadikan Riza sebagai orang terkaya ke-88 dalam daftar Globe Asia tahun 2015. Kita ke informasi selanjutnya, pemirsa. Ratusan ribu rekening penerima bansos terindikasi dipakai untuk judi online. Pemerintah akan mencoret rekening yang terbukti menggunakan bansos untuk judol. Baru-baru ini PPATK menemukan 571 ribu rekening penerima bansos terindikasi dipakai untuk judi online. Uang yang berputar pun mencapai 957 miliar rupiah. Pemerintah dengan tegas akan mencoret penerima yang terbukti gunakan bansos untuk judol. Itu kan baru dari satu bank, itu pun hanya tahun 2024. Jadi ini cukup mengejutkan dan ini menjadi bahan kami untuk evaluasi pada penyaluran triwulan ketiga. Kalau memang terbukti bahwa mereka benar-benar ikut judol dan sengaja bansos itu digunakan untuk keperluan judol, maka tentu kita akan mencoret dan kita alihkan kepada mereka yang lebih berhak. Sementara itu, PPATK juga mencatat
Jumlah pemain judi online di tahun 2025 mencapai 8,8 juta orang. 71,6% pemain judi online berpenghasilan di bawah 5 juta rupiah. Pemerintah sendiri sudah bergerak berantas judo dengan membentuk Des Pemberantasan Judi Online yang dipimpin Kemenko Polkam. Ratusan ribu situs judo sudah diblokir. Sejumlah pegawai Komdigi yang diduga terlibat judo juga sudah ditangkap. Namun, judi online masih merajalela di Indonesia. Tim Liputan iNews melaporkan. Tanya itu pemirsa, ternyata nomor induk kependudukan penerima bansos tidak hanya tercatat dalam transaksi judo, tapi juga dalam tindak pidana korupsi hingga pendanaan terorisme. Bahkan 100 NIK tercatat dalam kegiatan pendanaan terorisme. Baru satu bank ya, baru satu bank. Jadi kita cocokin NIK-nya. Ternyata memang ada ada NIK yang penerima bansos yang juga menjadi pemain judo. Ya itu 500.000 sekian. Tapi ternyata ada juga NIK-nya yang terkait dengan tindak pidana korupsi. Bahkan ada yang pendanaan terorisme ada. Lebih dari 100 orang itu NIK-nya teridentifikasi terlibat mengenai kegiatan pendanaan terorisme. Pemirsa, Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung memamerkan kemacetan sudah bukan jadi masalah utama di Jakarta. Pramono menyebut kini kota termacet di dunia adalah Bandung. Dalam rapat koordinasi pemberantasan korupsi, Gubernur Jakarta Pramono Anung pamerkan kemacetan di Jakarta sudah berkurang. Trans Jabodetabek menjadi solusi Jakarta atasi kemacetan. Tanya itu, Pramono pun sempat menyebut nama Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi ketika menyatakan Bandung kini menjadi kota termacet di Indonesia. Apa hasilnya? Ini baru kurang lebih 2 bulanan lah kami lakukan. Hasilnya ketika TomTom itu lembaga internasional mensurvei, karena ada Pak Gubernur Sumatera Selatan, jadi saya pengen ngomong ini. Jakarta yang biasanya ranking 1 di Indonesia dan selalu kota termacet 10 besar di dunia, boleh dibuka Pak Gubernur Sumsel, sekarang nomor 1-nya Bandung, mumpung Pak Gubernur Jawa Barat belum ada. Nomor 1-nya Bandung, nomor 2-nya Medan, nomor 3 Palembang, nomor 4 Surabaya, Jakarta nomor 5. Sementara itu, Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi menyebut pemimpin harus tegas karena gaya hidup rakyat yang konsumtif. Bahkan KDM menyebut bukan hanya pejabat yang diganti tapi juga rakyatnya. Negara memberikan layanan terhadap layanan pendidikan free dari SD sampai SMA, terutama di sekolah pemerintah. Free. Tetapi di sisi lain, anak-anak sekolah kita uang jajannya 25.000 sampai 30.000. Tidak berbanding terbalik antara apa? Peningkatan ekonomi rakyat dengan beban belanja pemerintah yang tinggi. Akhirnya beban pemerintah belanja yang tinggi, rakyatnya juga tidak berikan edukasi untuk melakukan efisiensi dalam hidupnya. Akibatnya laju pertumbuhan ekonominya rendah dan konsumtif. Nah, hari ini tuntutan negara itu hanya mengarah pada pejabat negara. Selalu katakan ganti pemerintah, ganti gubernur, ganti bupati. Kalau menurut saya, dalam analisis saya, rakyatnya juga harus diganti. Kabar kurang menggembirakan menghampiri timnas Indonesia saat bersiap menghadapi ronde keempat kualifikasi Piala Dunia 2026. Penyerang andalan timnas Garuda Ole Romeni mengalami cedera parah dalam laga kontra Arema di ajang Piala Presiden 2025. Kemenangan 4-0 yang diraih Oxford United atas Arema FC pada matchday terakhir Grup A Piala Presiden 2025 di Stadion Sijalak Harupat harus dibayar mahal. Ole Romeni mendapatkan cedera pada menit ke-12 karena kakinya terinjak Paulinho Mocelin. Ole sangat kesakitan selepas insiden tersebut. Pelatih Gary Rowett pun terpaksa menarik keluar sang pemain karena Ole tidak bisa melanjutkan permainan. Sementara wasit hanya memberikan kartu kuning atas pelanggaran keras tersebut meski sudah mengevaluasinya lewat video asisten referee. Ole Romeni pun mengungkapkan kekecewaannya harus menepi saat masih pramusim. Ole menyampaikan kondisi terkininya dengan memperlihatkan kaki kanannya memakai sepatu bot ortopedi.
long to go for Indonesia. Situasi ini jelas menjadi kabar kurang bagus bagi timnas Indonesia karena Ole adalah andalan di lini depan skuad Garuda. Pemain berusia 25 tahun ini menjadi satu-satunya pencetak gol untuk timnas Indonesia di era kepelatihan Patrick Kluivert dengan 3 golnya ke gawang Australia, Bahrain, dan Cina. Diharapkan cedera yang dialami Ole Romani tidak terlalu serius, sebab timnas Indonesia akan menghadapi lawan-lawan berat di ronde keempat Oktober mendatang yang semuanya berasal dari Timur Tengah. Kehadiran Ole Romani saat diharapkan untuk meningkatkan peluang skuad Garuda dalam mencetak gol dan meraih kemenangan. Dewa United, Banten FC, dan Liga Indonesia All Star akan saling berhadapan untuk menentukan posisi ketiga. Laga tersebut menjadi penutup penting sebelum partai final. Liga Indonesia All Star akan menghadapi Dewa United pada perebutan juara ketiga Piala Presiden 2025 di Stadion Sijalak Harupat, Bandung, Jawa Barat malam ini. Dewa United hanya meraih 1 poin di grup B dan unggul selisih gol dari Persib Bandung untuk melaju ke perebutan tempat ketiga. Pelatih Dewa United, Jan Olde Rickering, diprediksi tidak akan melakukan terlalu banyak perubahan di starting 11 mereka. Egy Maulana Fikri, Jaja, dan Taisei Marukawa akan tetap menjadi andalan. Sedangkan Alec Martins diharapkan menjadi juru gedor tim sejak menit awal. Sementara Liga Indonesia All Star yang ditukangi Rahmat Darmawan finish di peringkat kedua grup A usai meraih 1 poin dari 2 pertandingan. Mereka mengamankan tiket ke tahap ini setelah hanya unggul selisih gol dari Arema FC yang menjadi juru kunci. Rahmat Darmawan kemungkinan akan melakukan beberapa perubahan dari starting 11-nya. Pemain-pemain seperti Hansa Muyama, Reza Arya, hingga Ricky Fajrin diperkirakan bakal tampil sebagai starter. Sementara trio Rico Simanjuntak, Axel Runtukahu, dan Witan Sulaiman akan memimpin lini serang. Dari Bandung, Jawa Barat, Muji Prayitno, Anyus melaporkan. Jelang Piala Dunia U17 2025 di Qatar, skuad Garuda Muda usia 17 di bawah asuhan pelatih Nova Arianto mulai menggelar pemusatan latihan di Bali. Dalam pemusatan latihan tersebut, 9 pemain diaspora dipanggil untuk mengikuti seleksi pemain. Timnas U17 mulai menggelar pemusatan latihan di Bali. Bertempat di Stadion Gelora Samudra Kuta, Kabupaten Badung, Bali, sebanyak 32 pemain mengikuti pemusatan. Bertempat di Stadion Gelora Samudra Kuta, Kabupaten Badung, Bali, sebanyak 32 pemain mengikuti pemusatan latihan ini. Pelatih Nova Arianto turut memanggil 9 pemain diaspora yang tersebar di klub sepak bola Belanda, Australia, dan Italia. Proses promosi dan degradasi pemain akan dilakukan di mana hanya 21 pemain yang akan dipilih masuk dalam skuad final Timnas Indonesia U17 yang akan bertarung di Qatar. Di awal pemusatan latihan, pelatih Nova Arianto memfokuskan latihan fisik dan adaptasi cuaca dengan para pemain. Ya, saya bilang memang di awal kan sebagai pemain sepak bola dia punya hak ya, hak untuk bermain untuk tim nasional siapapun itu, mau pemain diaspora, mau pemain yang punya paspor, pemain dari mana saja punya kesempatan untuk bermain untuk tim nasional ini. Lagi saya mau lihat dari 9 pemain ini apakah mereka bisa membantu kami nanti di Piala Dunia, karena saya pastikan hanya pemain-pemain yang bisa bermain sesuai dengan apa yang saya mau yang akan ada di Piala Dunia U17 2025 akan berlangsung pada tanggal 3 hingga 27 November 2025 di Qatar. Ajang ini diikuti 48 negara yang terbagi dalam 12 grup, di mana Indonesia berada di grup H bersama Brasil, Honduras, dan Zambia. Dari Badung, Bali, Indira Ari, Anyus melaporkan. Pemirsa, MNC Licensing berkolaborasi dengan Future Fast dan Hop Life Taman Anggrek Residences Jakarta Barat menggelar meet and greet dengan karakter kartun Shaun the Sheep. Kegiatan tersebut digelar untuk menghibur dan mengisi kegiatan anak-anak selama masa liburan sekolah. Meet and greet Shaun the Sheep yang digelar MNC Licensing bekerjasama dengan Future Fast dan Hub Life Taman Anggrek Residence Jakarta Barat disambut penuh keceriaan oleh anak-anak. Mereka bermain, bernyanyi, dan menari bersama dengan tokoh karakter kartun Shaun the Sheep dan temannya Bitzer. Kegiatan bertajuk Shaun the Sheep Family Summer Holiday ini untuk mengisi masa liburan sekolah yang digelar hingga tanggal 20 Juli 2025.
Harapannya semoga ini bisa jadi pembuka kita untuk bekerja sama antara MNC Licensing dengan Hub Life Taman Anggrek Residence untuk memberikan keceriaan, keseruan kepada pengunjung-pengunjung Hub Life, karena MNC kita menghandle karakter bukan hanya Sound the Ship, tapi kita menghandle banyak karakter lainnya seperti ada Bima, Kiko, dan lain-lainnya. Ini anak-anak happy banget sih bisa dancing bareng, terus meet and greet, terus ada activity lainnya juga sih di Hub Life selain ini ya. Aku harap sih setiap kali liburan atau ada event-event itu dibikin lebih menarik buat anak-anak atau family sih. Di masa liburan sekolah, karakter animasi asal Inggris Sound the Ship yang biasanya hanya tayang setiap hari Sabtu di MNC TV, kini juga menghibur para penggemarnya dengan tayang setiap hari di stasiun televisi kesayangan Anda, GTV. Dari Jakarta, Nata Arman Laksana, iNews melaporkan.